Ya, hola guys, balik lagi sama gua. Eh, di video kali ini udah pasti gua akan bahas match yang mungkin kita ingin lupakan, kita nggak pengen inget-inget lagi. Gue pun kalau nggak gara-gara kebutuhan eh, bikin video, gue juga sebenarnya udah nggak mau inget lagi match ini, match yang sangat memalukan, match yang sangat apa ya, bikin kita enak sebagai pecinta timnas. Pasti kita semua udah tahu timnas dihajar 5-1 oleh Australia, dan ini kekalahan yang gue pribadi tuh nggak nyangka. Untuk skornya gue nggak nyangka kalau untuk kalah di kandang Australia, kemungkinan itu selalu ada. Gue mengakui kemungkinan itu selalu ada, tapi gue nggak nyangka skornya sampai 5-1. Di pikiran gue tadinya paling cuman kalah margin 1 gol, 2-1, 1-0, 3-2, atau bahkan sejelek-jeleknya 4-2 dah. Itu di pikiran gue, tapi ternyata di luar ekspektasi kita semua. Timnas dibabat habis 5-1. Dan tentunya gue sangat kecewa, kita semua pasti sangat kecewa, pasti kecewa karena match ini menjadi jalan pembuka untuk kita meraih posisi 2 atau bisa menemani Jepang yang juga baru saja memastikan diri lolos ya, karena udah bisa ngalahin Bahrain 2-0 yang nanti akan bertandang ke Jakarta nanti nih hari Selasa tanggal 25 Maret. Dan apa ya, gue bener-bener kalau ingat permainan timnas lawan Australia kemarin itu gue sangat bener-bener sangat amat kecewa, dimana kita bermain seperti di Liga 1, mainnya long ball, crossing nggak jelas, udah tahu kita kalah badan, kalah body, kalah tinggi badan, kenapa harus mainnya crossing, kenapa nggak umpan-umpan pendek, operan-operan pendek. Cuman intinya adalah kalau buat gue pribadi ini berawal dari eh, kegagalan Kevin Nix mengeksekusi penalti, berawal dari situ. Kalau seandainya umpama penalti Kevin Dix masuk, itu eh, jalan cerita permainan fix bakal berubah. Kita mental naik, main pasti makin semangat. Walaupun memang betul belum pasti menang juga. Australia bisa aja nyeriin, bahkan bisa juga membalikan keadaan. Itu sangat mungkin. Tetapi kalaupun seandainya kita kalah, gue berani jamin kalau penalti Kevin Dix masuk, kita nggak akan kalah dengan skor setelak itu. Nggak akan kejadian tuh sundulan 2 gol dari corner lah, kesalahan lini belakang sehingga Martin Pas harus one by one dan gagal. Gol-gol seperti itu nggak akan kejadian gitu. Cuman yang bener-bener membuat permainan kita rusak adalah kesalahan dari Nathan Choaon. Ini tuh era VAR bro, dimana lu ngelakuin kesalahan sekecil apapun pasti akan ketahuan. Oke, wasit nggak lihat, tapi kan wasit VAR matanya kan di mana-mana, gitu loh. Mulai dari sini sih, setelah kebobolan penalti, mental kita makin down dan akhirnya kita eh, semakin tertinggal ya permainannya oleh Australia. Australia bermain sangat tenang, sangat efektif. Walaupun kita menguasai penguasaan bola 40 banding 60, kita shoot juga lebih banyak, kita shootnya 11, Australia shootnya 9. Tapi faktanya on target shoot on target dari Australia berhasil membuahkan 5 gol, sedangkan kita dari 11 shoots cuma satu yang berbuah gol, melalui gol oleh Romani yang berhasil membuat gol di debutnya. Walaupun debutnya ini pahit banget ya pasti buat dia, karena harus mengalami kekalahan telak 5-1. Nah, cuman ada yang mau gue kritisi juga nih, kayak contohnya di lini belakang, Max Hilgers dan Jay Isis itu belum padu. Mereka kelihatan banget belum padu. Kalau seandainya di next match, gue mendukung supaya coach Patrick itu menurunkan Rizky Ridho. Kenapa? Karena Rizky Ridho dan Jay Isis itu permainannya itu udah padu. Mereka udah hafal karakter masing-masing. Beda dengan Mes yang baru bergabung, dan Mes juga kayaknya cedera ya kalau nggak salah. Di
Lini tengah kita kalah total. Tom Haye dan Nathan Choaon itu, aduh, gue sebenarnya bingung sih kenapa harus Nathan yang turunin, sedangkan dia di Swansea City aja udah jarang main. Kenapa Coach Patrick nggak nurunin Ivar Jenner yang tentu permainannya seperti Ises dan Rizky Ridho akan lebih padu sama Tom Haye. Karena kenapa Ivar Jenner dan Tom Haye kan udah saling mengenali karakter masing-masing. Tom Haye lebih untuk motor serangan, sedangkan Ivar Jenner buat uh, penyeimbang di lini tengah lapangan. Dan kelihatan banget jarak dari lini tengah ke lini depan itu terlalu jauh. Jauh banget bro. Lini depan nggak ada Orat Mangun, itu juga ngaruh kalau buat gue. Marcelino bingung, bener-bener nggak kelihatan di babak yang pertama. Oleh Romeni juga nggak dapat bola. Strike, ya namanya El Klemer ya, bener-bener blenger dia juga. Yang bener-bener permainannya kelihatan itu buat gue itu Kevin Verdong, itu udah pasti. Dan juga ya Jay Ises ya, walaupun sempat membuat beberapa kesalahan tapi dia sebagai kapten pun bermain cukup baik ya. Justru yang menurut gue kurang itu Kevin Dix. Entah mungkin karena mentalnya kena setelah gagal penalti, tapi di match ini dia bermain tidak seperti pemain yang kita kenal, yang bermain oke, yang bermain bagus di Copenhagen. Di match ini kita nggak lihat dia seperti itu. Bener-bener cuman Kevin Verdong sih yang fightingnya bagus ya, di antara 9 pemain non kiper yang lain. Itu benar-benar cuma Kevin Verdong doang. Dia membuktikan bahwa postur enggak menjadi masalah. Yang penting tuh visi misi, timingnya dia untuk lompat, dan juga timingnya dia untuk melindungi bola. Apa kecerdasannya dia. Nah, setelah kita tertinggal di babak pertama, kan kita ketinggalan 3-0. Gue langsung berpikir bahwa harapannya tipis. Ini kalaupun kita bisa masukin palingan paling paling banyak tuh 2. Itu pun dengan jaminan bahwa Australia bisa masukin lagi, dan itu terbukti kan. Babak kedua 2 gol, dua-duanya dari corner kick. Yang satu kesalahan dari Tom Hay kalau nggak salah, yang satu lagi kesalahan dari Sonny Walsh yang bermain hanya 6 menit. Setelah itu diganti lagi sama Rizky Ridho karena mengalami cedera ya. Yang gue lihat ini bukti bahwa kita hilang fokus. Kita masih kayak belum bisa move on dari kejadian di babak yang pertama. Ditambah Australia mainnya makin padu, makin enak, makin nyaman nguasain bola. Kita nguasain bola gerasa gerusuk, finishing nggak jelas, apalagi Sananta tuh temennya 2 orang kosong, dia di shoot sendiri, off target lagi, aduh. Gue bener-bener gak habis pikir sih waktu Sananta nge-shoot itu. Gue bener-bener marah sih, jujur aja. Dan gue yakin kalian juga pasti ikutan kesel ya, karena itu peluang yang cukup emas ya kalau dia ngoper ke kalau nggak salah yang kosong oleh ya. Kalau oleh nge-shoot kan mungkin bisa jadi gol atau minimal on target kan. Ya, intinya dengan kekalahan ini eh, peluang kita jadi cukup berat ya untuk kalau mau lolos langsung nemenin Jepang di peringkat 2, jujur ya berat. Tapi untuk peringkat 3, untuk lolos ke round 4, peringkat 3 4 itu masih terbuka, masih cukup lebar, dengan catatan kita wajib menang lawan Bahrain dan China. Lawan Bahrain dan China, 2 match yang di kandang tanggal 25 Maret dan bulan Juni nanti yang lawan China, itu harus menang. 6 poin wajib diraih. Nggak boleh salah satu seri aja tuh nggak boleh. Kalau kita hanya meraih 4 poin dari 2 match itu, kita bisa gugur berat untuk masuk ke round 4 sekalipun. Ya match terakhir lawan Jepang jangan dihitung dah. Itu mah kita jalan-jalan, main gundu itu mah. Cuman yang kita harus perjuangin lawan Bahrain dan China. Masalahnya adalah Bahrain dan China, setelah gue nonton match lawan Jepang yang Bahrain, terus yang China lawan Arab Saudi, itu 2 tim ini menunjukkan kemajuan dibanding tahun lalu, terutama Bahrain. Karena terbukti Jepang pun hanya dalam tanda kutip hanya bisa menang 2-0 lawan Bahrain. Itu di kandang sendiri loh di Jepang. Yang dimana mereka di Bahrain bahkan menangnya 0-5. Itu kan menandakan bahwa permainan Bahrain lebih membaik, dan memang betul
mereka bermain lebih kompak, lebih terstruktur, lebih Spartan. Makanya gue mikir juga, bisa bahaya nih buat kita. Makanya kita harus cepat move on dari kejadian lawan Australia, fokus ke match lawan Bahrain. Karena 3 poin lawan Bahrain dan 3 poin lawan China ini harga mati. Kita udah nggak bisa nawar, seri pun udah nggak boleh. Kalau kita mau lolos minimal ke round 4 aja, 6 poin harus diraih. Ya lawan Jepang kita berdoa aja dah, minimal 1 poin lah ya dari Saitama Stadium. Cuman yang paling penting lawan Bahrain dan China ini, gitu loh. Ya sekarang gue cuma bisa berdoa semoga aja lawan Bahrain kita bisa menang. Syukur-syukur kita bisa ngebantai Bahrain minimal dengan margin lebih dari 3 gol. Kenapa? Karena untuk menutupi selisih gol yang kita kebobolan lawan Australia ini. Tapi kalau memang seandainya nggak bisa, menang tipis pun nggak apa-apa deh. Yang penting menang dulu, yang penting poin dulu 3 poin. Nanti kalau untuk urusan selisih gol atau head to head, ya itu belakangan dah. Nanti kita bicarain lagi. Gitu. Oke, gue rasa segitu dulu aja. Dan yang pasti, semoga ini mah, tanggal 25 Maret nanti hari Selasa, 3 poin di tangan kita. Oke, bye.